Firman Tuhan pada saat ini berjudul Menyimpan Harta di Surga. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 6 ayat 19-20 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekayaan mempunyai nilai yang sangat penting bagi setiap manusia. Secara ekonomi, kekayaan tersebut akan memberikan kesenangan dan jaminan hidup bagi pemiliknya. Kekayaan juga membuat status pemiliknya menjadi meningkat. Semua orang akan menghormatinya karena menganggapnya memiliki derajat hidup yang lebih tinggi daripada orang-orang pada umumnya. Karena nilai penting dari kekayaan itu, wajar kalau orang mengejar kekayaan dan berusaha untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah salah atau berdosa memiliki harta yang banyak? Tentu tidak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang salah adalah bagaimana kita mendapatkan harta itu secara ilegal atau bukan merupakan hak kita. Dan kita menggunakan harta yang dititipi oleh Tuhan itu untuk kesenangan pribadi dan kesenangan yang fana saja. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar tidak mengumpulkan harta di dunia ini. Harta seharusnya merupakan alat untuk melayani dan melakukan kehendak Allah. Kekayaan yang dikumpulkan di dunia ini pasti akan menjadi tua, habis, dan mendatangkan pencuri yang akan membongkar dan mengambilnya. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengumpulkan harta di surga yang tidak akan pernah habis, tidak dapat didekati pencuri, dan tidak dapat dirusak oleh ngengat. Lalu, apa yang dimaksud dengan mengumpulkan harta di surga dan bagaimana cara mengumpulkannya? Mengumpulkan harta di surga ialah banyak memberikan sedekah, baik kepada fakir miskin, anak yatim, atau kepada orang-orang yang berkekurangan. Dengan demikian, apa yang dititipin oleh Tuhan mengenai harta kepada kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengasihi sesama kita. Jikalau kita mengasihi sesama kita, berarti kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Dalam hal mengumpulkan harta di surga, berarti kita menggunakan harta kita saat ini untuk menolong orang-orang lain. Kita tidak perlu takut untuk ditipu ataupun dijahati oleh orang yang kita tolong, karena itu merupakan tanggung jawab orang tersebut kepada Tuhan. Kewajiban kita adalah hanya cukup menolong orang lain dengan menggunakan harta yang dititipi oleh Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimana kita menolong orang lain bila mana kita tidak punya harta? Tuhan memberikan kepada setiap umatnya talenta, baik talenta untuk memberi, menolong, dan sebagainya. Dan Tuhan juga memberikan titipan itu berbeda-beda kepada setiap orang. Ada yang menjadi kaya, ada yang hidupnya biasa saja, bahkan ada yang miskin juga yang menjadi umat Tuhan. Nah, sekarang bagi orang miskin, bagaimana untuk menolong orang lain, sedangkan dia sendiri tidak bisa menolong dirinya sendiri? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat
setiap talenta atau karunia yang diberikan oleh Tuhan, kita harus gunakan sebaik mungkin. Itu sama saja dengan harta yang dititipi Tuhan kepada kita. Bila mana kita tidak mempunyai harta yang cukup untuk menolong orang lain, kita bisa menggunakan sumber daya, talenta yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melayani Tuhan dengan menolong orang lain dan berbuat kebaikan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Tentu kita masih ingat perumpamaan parables yang Tuhan berikan tentang seorang tuan yang pergi keluar dan dia meninggalkan 5 talenta kepada hambanya, ada yang 3 dan ada yang 1. Setelah tuan itu pulang, maka didapati yang mendapati 5 talenta berkembang 2 kali lipat. Begitu pula yang mendapatkan 3 talenta berkembang 2 kali lipat. Tetapi kepada hamba yang terakhir yang mendapatkan 1 talenta, dia hanya menanam dan dia tidak kembangkan. Tuhan tidak menginginkan kita untuk tidak berkembang atau tidak menggunakan talenta kita untuk menolong orang lain, walaupun tidak dengan harta, tetapi bisa juga dengan talenta atau karunia yang diberikan Tuhan, seperti menyanyi, menolong orang lain, berbuat baik, dan sebagainya macam. Jadi, kewajiban menyimpan harta di surga bukan hanya untuk orang yang mempunyai harta saja, tetapi juga untuk semua umat Tuhan. Artinya, kita harus selalu berbuat kebaikan semasa kita hidup. Sebab harta tidak akan berguna pada saat hari kemurkaan, tetapi kebenaran akan berguna menyelamatkan kita semua. Sebagai penutup firman Tuhan yang singkat ini, mari kita sama-sama baca dalam Markus 8 ayat 36 sampai 37 yang berbunyi demikian. Apa gunanya seorang yang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Demikian firman Tuhan yang singkat. Kita berdoa kepada Tuhan agar diberikan hati yang menurut dan mendengarkan setiap sabdanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya bawakan firman ini. Amin.